Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu untuk lakukan pembelajaran walaupun secara online. Sebelumnya, akan saya perkenalkan dulu tipe materi hari ini dari kelompok 8 yang beranggotakan Fariha Amalia Zulfa, Vinda Sri Nugraheni, dan Ika Wulan Juniati. Sebelumnya, mari kita mengucap bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita memulai pembelajaran. Teorema Pythagoras. Adapun bunyi teorema Pythagoras yaitu untuk setiap segitiga siku-siku di mana kuadrat sisi miring atau yang biasa disebut hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jadi, dari bunyi teorema tersebut dapat kita simpulkan syarat dari teorema Pythagoras ialah ada pada segitiga siku-siku dan minimal ada dua sisi segitiga yang diketahui panjangnya. Nah, perhatikan gambar berikut. Sisi AB merupakan sisi miring yang dilambangkan dengan C kecil. Sedangkan sisi AC merupakan sisi tegak yang dilambangkan dengan B kecil. Dan BC merupakan sisi alas yang dilambangkan dengan A kecil. Untuk mencari panjang AB yang merupakan sisi miring dan dilambangkan dengan C kecil, berikut rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C merupakan sisi miring, A merupakan sisi alas, dan B merupakan sisi tegak. Jadi, rumus untuk mencari panjang AB ialah C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari panjang AC yang merupakan sisi tegak dilambangkan oleh B, yaitu rumusnya B sama dengan akar dari C kuadrat minus A kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari panjang CB yang merupakan sisi alas yang dilambangkan oleh A kecil. Rumusnya A sama dengan akar kuadrat dari C kuadrat minus B kuadrat. Contoh soal. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km, kemudian ke arah utara sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari jarak semula. Misalkan, arah berlayarnya kapal ke barat merupakan sisi alas, sedangkan arah ke utara merupakan sisi tegak. Jadi, bisa dibilang jarak kapal sekarang dari jarak semula merupakan sisi miring. Untuk mencari sisi miring, rumusnya ialah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat diganti menjadi sisi alas, yaitu 80, dan B diganti dengan sisi tegak, yaitu 60. 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat sama dengan 6.400 ditambah 3.600 sama dengan 10.000. Akar dari 10.000 ialah 100 km. Jadi, sisi miring dari segitiga ialah 100 km. Bisa dibilang, jarak kapal sekarang dari jarak semula ialah 100 km. Nomor 2. Pada suatu segitiga ABC siku-siku di titik A, panjang AB sama dengan 4 cm dan AC sama dengan 3 cm. Hitunglah panjang BC. BC merupakan sisi miring. Jadi, rumus untuk mencari BC ialah BC kuadrat ditambah AC kuadrat ditambah AB kuadrat.
di mana AC besarnya ialah 3 cm, AB besarnya adalah 4 cm, maka untuk mencari BC sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, BC kuadrat sama dengan 25. Akar dari 25 ialah 5 cm. Jadi panjang BC ialah 5 cm. Nomor 3. Panjang siku-siku dalam segitiga siku-siku adalah 4x dan 3x cm. Jika panjang sisi hipotenusanya ialah 20 cm, tentukan nilai x. Nah, di sini diketahui bahwa sisi miringnya ialah 20 cm. Sedangkan sisi tegak dan sisi alasnya ialah 4 cm dan 4x cm dan 3x cm. Untuk mencari nilai x, menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC panjangnya 20, AB 4x, BC 3x. 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat ialah 25x kuadrat. 20 kuadrat sama dengan 400 kuadrat. Jadi x kuadrat sama dengan 16. Akar dari 16 ialah 4. Jadi nilai x adalah 4 cm. Soal interaktif pertama. Penerapan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya pada permasalahan berikut. Dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Digambarkan masalah dua pesawat dan radar tersebut sebagai segitiga berikut. Berdasarkan gambar di atas, jarak kedua pesawat yang dimaksud adalah panjang CD. Untuk menentukan panjang CD, terlebih dahulu kita akan menentukan panjang BC dan BD. Berdasarkan teorema Pythagoras, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat min AB kuadrat. AC panjangnya 10, AB panjangnya 9. Maka BC kuadrat sama dengan 10 kuadrat min 9 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 10 min 81 sama dengan 19. Jadi panjang BC ialah akar dari 19 sama dengan 4,35 km. Sedangkan untuk BD ialah BD kuadrat sama dengan AD kuadrat minus AB kuadrat. Panjang AD adalah 12 dan AB adalah 9. Jadi, BD kuadrat sama dengan 12 kuadrat min 9 kuadrat. BD kuadrat sama dengan 14 minus 81 sama dengan 63. BD sama dengan akar dari 63 sama dengan 7,93 km. Untuk mencari DC sama dengan BD dikurangi BC. Panjang BD 7,93 km dan BC 4,35 km. Maka DC ialah 7,93 dikurangi 4,35 sama dengan 3,58 km. Sehingga jarak kedua pesawat ialah 3,58 km. Soal interaktif kedua. Kebalikan dalil Pythagoras.
Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC, jika sudut C siku-siku, maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dalam segitiga ABC, apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B, dan C adalah sisi di hadapan sudut C. Melalui prinsip kebalikan teorema Pythagoras, maka dapat ditentukan jenis suatu segitiga sebagai berikut. Yang pertama, apabila C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC ialah segitiga siku-siku di C. Yang kedua, apabila C kuadrat besarnya lebih dari jumlah kedua sisi lainnya, maka segitiga ABC merupakan segitiga tumpul. Yang ketiga, apabila C kuadrat kurang dari jumlahnya A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip. Contoh soal yang pertama. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. 8 cm merupakan sisi terpanjang, maka sisi tersebut adalah sisi miringnya yang dilambangkan oleh A. B 7 cm dan C 5 cm. A kuadrat sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64. B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 7 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan 49 plus 25 sama dengan 74. Karena A kuadrat kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Nomor 2. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 8 cm, 7 cm, dan 12 cm. Sisi terpanjangnya ialah 12 cm, maka sisi tersebut adalah sisi miring yang dilambangkan dengan A. Dan sisi lainnya B 7 cm dan C 8 cm. A kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 7 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 49 plus 64 sama dengan 113. Karena A kuadrat yang merupakan sisi miringnya lebih besar dari jumlah kedua sisi lainnya, maka segi tersebut adalah segitiga tumpul. Soal interaktif ketiga. Triple Pythagoras, yaitu pasangan tiga bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan. Uji triple Pythagoras dilakukan dengan mengkuadratkan panjang hipotenusa, yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Perhatikan tabel berikut dan pahami. Contoh soal. Diketahui panjang sisi-sisi segitiga adalah 1 cm, 2 cm, dan 3 cm. Kemudian, yang pertama, buktikan bahwa ketiga ukuran tersebut bukan merupakan triple Pythagoras. Kedua, jika P min Hi, P, dan P plus Hi membentuk triple Pythagoras, tentukan hubungan antara P dan Hi. Jika P sama dengan 8, tentukan triple Pythagoras. Untuk permasalahan yang pertama, misalkan panjang ketiga sisi segitiga adalah A sama dengan 1 cm, B sama dengan 2 cm, dan C sama dengan 3 cm. Akan diuji dengan menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A panjangnya 1, B panjangnya 2A, dan C panjangnya 3A. 1 kuadrat plus A 2A kuadrat sama dengan 1 plus 4A kuadrat. 3A kuadrat sama dengan 9A kuadrat. A plus 1 plus 4A kuadrat tidak sama dengan 9A kuadrat. Maka ketiga sisi tersebut bukanlah triple Pythagoras. Permasalahan yang kedua,
Jika P min Hi, P, dan P plus Hi membentuk triple Pythagoras, maka sisi terpanjangnya ialah P plus Hi yang merupakan sisi miring. Sehingga hubungan P dan Hi adalah sebagai berikut. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. A ialah P min Hi kuadrat, B ialah P kuadrat, dan C ialah P plus Hi. Maka P min Hi kuadrat sama dengan P kuadrat min 2PHi plus Hi kuadrat. Dan P plus Hi kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PHi plus Hi kuadrat. P kuadrat min 2PHi plus Hi kuadrat plus P2 kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PHi plus Hi kuadrat. Disederhanakan menjadi P kuadrat sama dengan 4PHi. P sama dengan 4Hi. Permasalahan yang ketiga, jika P sama dengan 8, berarti Hi sama dengan 2. Sehingga triple Pythagoras ialah P min Hi sama dengan 8 min 2 sama dengan 6. P plus Hi sama dengan 8 plus 2 sama dengan 10. Sebelumnya, harus diuji terlebih dahulu apakah 6, 8, dan 10 merupakan benar-benar triple Pythagoras. Soal interaktif keempat. Penggunaan teorema Pythagoras untuk menemukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki. Soal interaktif kelima. Menentukan perbandingan panjang sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita akan belajar melalui contoh soal berikut. Perhatikan pada gambar. Gambar di atas menunjukkan segitiga PHR dengan siku-siku di P dan HR sama dengan 8 cm dan sudut Hi sama dengan 60 derajat. A. Tentukan panjang PHI. B. Tentukan panjang PR. Untuk permasalahan pertama, menentukan panjang PHI. HR banding PHI sama dengan 2 banding 1. HR 8 dan PHI tetap PHI. 8 banding PHI sama dengan 2 banding 1. Menggunakan perkalian silang. PHI kali 2 sama dengan 8 kali 1. Sehingga PHI sama dengan 8 per 2. PHI sama dengan 4, jadi panjang PHI ialah 4 cm. Permasalahan kedua, tentukan panjang PR. PR banding HR sama dengan akar 3 banding 2. PR banding 8 sama dengan akar 3 banding 2. Menggunakan perkalian silang. PR kali 2 sama dengan 8 kali akar 3. Sehingga PR sama dengan 8 per 2 kali akar 3. PR sama dengan 4 akar 3, jadi panjang PR ialah 4 akar 3 cm. Soal interaktif ke-6. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Silakan kerjakan soal interaktif di atas. Dan jangan lupa tetap absen ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.